Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madhubi a'tini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifataka ilayya li hadhihi al-jama'ah. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Zalzalal wal Ikram birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الصعب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan pakai eho bang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Udah kehujanan Allah. Sama nggak tadi suaranya sama Kori bu? Sama sama Kori bu? Lo jauh bu, saya bukan Kori. Alhamdulillah saya pernah ikut lomba MTQ tingkat RT bu. Masuk final 4 orang. Yang 3-nya sakit. Tinggal saya sendirian. Kebetulan jurinya engkong saya. Jadi saya menang. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alimil ulama, para asatidat, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, wabil khusus yang saya hormati Ketua Ikbamar Mukarram Ayahanda Saiful Tabi. Yang mana orangnya bang? Alhamdulillah. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, murahkan rezekinya untuk bekal ibadah kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa istiqamah selalu di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yang mukarram Ustadz Muhammad Rois yang tadi sambutan, kita doakan juga beliau mudah-mudahan istiqamah untuk jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disehatin badannya, dibanyakin rezekinya buat bekal ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kori kita udah pergi, Al-Mukarram Ustadz Qabil
yang tadi suaranya begitu menggelegar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun beliau berada. Yang saya hormati Husain Khalil dan juga wasilah saya untuk sampai ke tempat ini, silaturahmi yang kedua. Tahun kemarin sebelum Covid, apa udah Covid ya Maya? Udah Covid saya hadir di pasar ini cuma hitungan jari, tapi alhamdulillah malam hari ini berkah, sampai keluar sampai ke jalan-jalanan. Tahu orang mana jalanan? Alhamdulillah, begitu khidmat istimewa, sampai belum selesai pembacaan maulid sampai berebutan. Kagak ngeh ini bacaan maulid sejarah Rasul. Kalau kita ngerti tadi bacaan maulid, grojok air mata kita, sedih, tapi kita girang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebahagiaan kita lantaran wasilah salawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wasilah saya, kalau di kampung saya dipanggil Uca. Saya baru tahu nama beliau Deki. Keren banget nih orangnya, yang pakai sorban kuning. Saya selalu manggil di kampung saya Uca. Emang orang Madura, Uca. Alhamdulillah, wasilah beliau saya bisa hadir, dan santri-santri saya Al-Mubarak bisa hadir, tidak ada barengan. Alhamdulillah. Yang namanya bulan-bulan Rabiul Awal, Bu, ini semua para ustadz, para kiai, para dai, undangan full. Alhamdulillah. Setelah Rabiul Awal nanti ketemu lagi Rajabnya atau bulan Sya'bannya, acara Isra Mi'raj. Lanjut lagi acaranya lagi pas bulan Ramadan, nuzulul Quran. Setelah itu Lebaran, acara lagi halal bihalal. Berkah nggak, Bu? Berkah nggak? Alhamdulillah. Segenap para pengurus Iqbamar yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun semuanya tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, segenap para banser yang saya ketemu tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para haji, tuan-tuan haji, calon-calon haji, saya doain mudah-mudahan ibu-ibu yang calon haji walaupun yang udah haji, mudah-mudahan Allah selalu berkah hidupnya, amin. Allah kasih duit yang banyak, amin. Tambah berkah, amin. Tambah sehat. Mudah-mudahan pulang dari acara ini Allah kabul hajat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Saya baca dulu ini. Kalau dibuat seperti ini, Bu, ini namanya ada sesuatu yang harus dihargai. Ini adalah nggak sembarangan masang baleho seperti ini, makanya ada jasanya. Kadang-kadang yang masang baleho ini suka kesel, percuma dipasang baleho tapi kagak dibaca, baik itu yang ceramah, baik itu yang hadir. Makanya kita berusaha menghargai jasa seorang agar kita nanti bisa dihargai oleh seorang. Bu, kalau kita memberikan jasa kepada orang lain, insya Allah kita akan dikasih jasa sama orang lain. Begitu? Betul? Ini acara memperingati Maulid Rasul SAW bersama Iqbamar dan Ikatan Pedagang Pasar Bersih Kemang Cempaka. Cuma nggak ada judulnya Maulid aja, berarti temanya bebas dengan peringatan Maulid.
Kadang-kadang ada judulnya dengan hikmah maulid kita mempereratkan silaturahmi, tapi alhamdulillah di sini nggak ada tema. Saya yakin dan percaya orang-orang sini semuanya paham tentang acara maulid, insya Allah. Kita baca memperingati. Satu Bu, saya akan kaji memperingati. Kalau bahasa memperingati berarti ada 3 kata yang akan dibahas tentang memperingati. Selalu dipakai acara apapun ini bahasa memperingati. Rabiul Awal memperingati Maulidur Rasul. Isra Mi'raj memperingati Isra Mi'raj. Nuzul Quran memperingati Nuzulul Quran. Halal bihalal memperingati halal bihalal. Selalu ngikut memperingati. Nih, selalu ngikut nih. Memperingati. Kenapa demikian? Ada 3 maksud memperingati. Yang pertama, memperingati itu ada yang diingat-ingat. 1. Ada yang diingat-ingat. Yang kedua, ada yang diingetin. Ada yang diingetin kedua, Bu. Bu. Yang pertama, Bu. Nah. Ya, bengong dia. Yang pertama, ada yang diingat-ingat. Yang kedua, ada yang diingetin. Ada yang diingetin. Yang ketiga, yang punya ingetan. Bu, yang pertama ada yang diingat-ingat. Malam ini ada yang kita ingat-ingat. Siapa? Kanjeng Nabi kita Muhammad. Kalau tidak dengan acara ini kita akan terlena dengan dunia, kita nggak ingat Nabi Muhammad. Saya yakin. Bu. Yang kita ingat adalah Nabi kita Muhammad. Di saat kita hadir, iman kita bertambah. Pas pulang belum tentu. Malam ini pakai jilbab, terang mukanya, alhamdulillah. Lah iyalah orang ngaji. Pulang dari sini tidur siang, mulai lepas jilbab, belanja ke pasar, pakai bajunya baju daster. Mana kutang kelihatan. Ya Allah. Ada peniti nyempil di situ kutang. Ya Allah. Bu. Alhamdulillah malam ini kita ingat Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saking cintanya sama kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Mana Ustadz? Nabi cinta dan sayang pada kita waktu di dunia. Bu, boleh cerita? Boleh cerita, Bu. Tapi ini rahasia kita, Bu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Janji ya. Cius. Saya ngomong di sini doang, Bu, di tempat-tempat kagak. Jangan dikasih tahu ya, Bu ya. Rahasia. Bu. Sayang cintanya Nabi Muhammad waktu di dunia, di saat malaikat Jibril alaihissalam disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Jibril, engkau temui kekasihku, engkau akan dikasih tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad pada saat itu mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Turun malaikat Jibril memberikan salam kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad. "Assalamu alayka ya Rasulullah." Ya pelit banget, nama Nabi nggak bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik, atau paling dikitnya sallu alaih. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Rasulullah menjawab, waalaikumsalam ya Jibril. Ada apa ya Jibril? Mohon maaf ya Rasulullah, saya disuruh sama Allah. Suruh ngapain Jibril? Mencabut nyawamu. Makanya saya bawa teman. Bawa teman satu. Siapa Jibril? Malaikat penjabut nyawa. Siapa dek penjabut nyawa namanya? Malaikat Israel. Tapi pada saat itu malaikat Israel diam, beribu bahasa. Yang ngobrol, yang kongko, yang bicara malaikat Jibril doangan, Bu. Ya Rasulullah, aku disuruh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan engkau dicabut nyawanya karena Allah kangen amamu. Allah kangen, Allah rindu. Bu, Allah rindu sama Nabi Muhammad. Kalau Allah udah rindu sama Nabi Muhammad, berarti ini manusia yang paling mulia siapa, Bu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallu alaihi wa ala alihi. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, kemuliaan apa? Aku dicabut nyawaku untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dijawab malaikat Jibril, karena Allah kangen rindu padamu ya Rasulullah untuk dekat denganmu. Secara logika, Bu, Allah maha mendengar, maha melihat. Kenapa malaikat Jibril mengatakan seperti itu? Saking dekatnya Nabi kita Muhammad SAW tanpa hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi kata Rasulullah, Bu? Ya Jibril, kalau aku dicabut nyawanya, bagaimana dengan umatku ya Jibril? Bagaimana dengan umatku ya Jibril? Umatku bagaimana? Yang ditanyain umat, Bu, yang ditanyain kita. Yang tadi baca sholawat ngambil-ngambil, Nabi Muhammad lagi mikirin kita. Ah, Ustadz lebay banget sholawat pakai nangis-nangis. Nabi Muhammad udah sering nangisin kita, Bu. Sebelum kita nangis, sebelum kita merengek sama Allah, Nabi duluan ngerengek sama Allah untuk kita. Makanya Nabi Muhammad nanyain bagaimana umatku ya Rasulullah. Kalau aku sih nggak apa-apa, nggak masuk surga, tapi aku pengen umatku semuanya kulluhum masuk surga. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, umatmu semuanya masuk surga tanpa terkecuali. Pintu surga akan dibuka sebelum engkau datang, dan engkau mulai masuk paling dulu ya Rasulullah bersama dengan umat-umatmu. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Bu, cerita yang kedua, Bu, ya. Itu baru dunia. Ustadz, bagaimana rasa cintanya Rasulullah, rindunya Rasulullah di akhirat? Di saat akhirat, Bu, nanti ini di dunia ini datang kiamat, semua yang namanya air laut tumpah ke bumi, semuanya yang nama kiamat ini ancur-ancuran dunia ini, Bu. Pak, ancur-ancuran namanya kiamat. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi rebah semua alias mati. Tidak ada satupun yang hidup. Manusia mati, binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati, bahkan malaikat jin mati semuanya. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Bu, kiamat. Bu, kiamat. Enggak ada, Bu. Kenapa? Allah menampakkan kesombongannya. Wajar kalau Allah sombong. Allah sombong wajar, emang pakaiannya, Bu. Lah kita baru bini RT sombong. Ya, Bu. Lah kita baru RT doang sombong.
Ada yang begitu? Ada. Mana dia orangnya? Semuanya, tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah Allah berseru-seru, wahai makhluk di bumi, wahai makhluk yang di langit, tampakkan dirimu hari ini. Kalau engkau yang paling benar, engkau yang paling berkuasa, bangun. Enggak ada yang bangun, termasuk Fir'aun kagak bangun. Semuanya mati. Allah mulai berkuasa. Lalu siapa makhluk yang dihidupkan? Yang dihidupkan yaitu malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail alaihissalam. Malaikat Jibril disuruh sama Allah, ya Jibril, engkau aku hidupkan. Hei Mikail, engkau aku hidupkan. Yang pertama yang dibangkitkan malaikat kedua malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga malaikat Ridwan, penjaga surga. Hei Ridwan, bangun. Hidup lagi malaikat Ridwan. Hei Ridwan, kemari. Siap ya Allah. Aku perintahkan engkau buka itu surga, jangan dibuka dulu sebelum kekasihku masuk. Siapkan itu surga untuk orang-orang soleh yang mengerjakan amal baik, yang selalu sedekah, enggak pelit di dunia, yang selalu memberikan sesuatu yang ada pada dirinya, hartanya enggak pelit. Orang yang kagak pelit, orangnya kagak pelit, orangnya kagak pelit. Ini mengasih kagak acara ngomongnya 17 setan. Ya Allah, acara apaan? Kemarin udah acara begitu aja acaranya. Ya Allah. Apa kata malaikat Ridwan? Siap ya Allah, OTW. Wow, malaikat Ridwan OTW, jaga surga. Malaikat yang keempat yang dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Malik. Malik bangun. Bangun malaikat Malik. Sini, siap ya Allah. Nunggu perintah. Wow. Hei Malik, engkau siapkan neraka. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk orang-orang yang bejat, orang-orang yang senantiasa maksiat, enggak ibadah sama Allah, yang jauh anda perintahku, yang selalu maksiat di dunianya, yang selalu pelit 17 setan, yang buntut gasiran bol kuning. Ya Allah, pelitnya udah bol kuning bu. Orang kalau pelitnya udah nyampe bol kuning, ya ilah, nyeduh kopi sampai dijemur lagi. Kopi dijemur lagi, diseduh lagi. Saking buntut gasiran bol kuning, pantat nontot. Wa ilah, itu pelitnya udah kebun ubun bu. Ya bener ya. Siap ya Allah, OTW. Malaikat Malik OTW. Hei Jibril, Mikail, engkau jemput kekasihku yang namanya Muhammad, engkau jemput, engkau jemput. Akhirnya malaikat Jibril turun ke bumi dan malaikat Mikail turun ke bumi. Nyampe kiamat rata, nggak ada undakan-undakan kuburan, nggak ada. Malaikat Jibril kongkok bu, ngobrol sama Mikail. Gimana ini? Lah tanah rata semua, nyarinya gimana? Kuburan Nabi Muhammad yang mana Il? Lah gue juga nggak tahu, lu nanya gue Bril. Gue juga nggak tahu. Bener lu kagak tahu, cius. Wah, di kitab jangan cari bu cius, itu buat saya aja. Akhirnya dicari, ketemu ada cahaya yang keluar. Lalu malaikat Jibril dan Mikail nyamperin itu cahaya. Lalu disitulah ada makhluk manusia yang sempurna karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Pas dibangunin, Nabi Muhammad kucek-kucek matanya kayak bangun tidur. Dia melihat ada malaikat Jibril di kanannya, di malaikat Mikail di kirinya. Ditanya, ya Jibril? Iya, saya Nabi. Ini hari apa? Ini hari kiamat ya Rasulullah. Ini hari kiamat ya Rasulullah, di mana Allah telah membordar-bardirkan dunia, merusak semuanya.
Tidak ada yang hidup, aku diperintahkan nama Allah untuk menghidupkanmu terlebih dahulu ya Rasulullah. Rasulullah mengucapkan dengan kalimat ummati ya Jibril, ummati ya Jibril, umatku mana ya Jibril, umatku mana ya Jibril. Bu, Nabi Muhammad nanyain kita, Bu. Yang ditanyain kita, kalau kita warga pasar bersih di saat sakaratul maut manggilin anaknya 3 anak ke sakaratul maut, kita mat ji roh gua udah gak kuat bawa penyakit, sini lu sini, gua pengen mesen. Kenapa, Mbak? Ya Allah sih, gue udah kagak kuat bawa penyakit, kayaknya gue mau mati Ji. Ya Mbak, kenapa Mbak? Itu ruko yang di pasar Kemang, pasar bersih, jangan lu jual. Emang apa Mbak? Punya orang goblok. Kita mati sakaratul maut masih mikirin banda, masih mikirin harta. Bu, Nabi mikirin kita, sayang kita. Bagaimana balasan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Banyak-banyak kita bersolawat, Bu. Kenapa? Karena solawat dalam keadaan apapun, gak punya wudhu kita baca solawat dikasih pahala sama Allah. Di saat lagi kita bercanda bacanya solawat dikasih pahala sama Allah. Solawat luar biasa, Bu. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun kita dikasih ganjaran pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh luar biasanya sholawat. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Bu, kalau kita lagi datang bulan nggak boleh megang Al-Quran, harus pakai wudhu. Kalau kita mau sholat fardu kudu ada wudhu. Kalau kita nggak ada wudhu nggak diterima sholat kita. Tapi sholawat dalam keadaan apapun, nggak punya wudhu, dalam keadaan datang bulan boleh baca sholawat, dapat pahala. Alhamdulillah. Ibu di rumah baca sholawat, nungguin suami baca sholawat, berkah, dapat pahala. Ini kan kita kadang-kadang nunggu suami pulang kerja nyanyi, betul Bu? Nyanyi karaokean di rumah, ya Allah. Joko tingkir ngambe dawet, ya ilah, nungguin suami, nungguin suami nyanyi, baca sholawat enak Bu, ganti Joko tingkir pakai sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko tingkir Bu, selawat model-model Bu, nada-nadanya boleh. Makanya ibu-ibu nggak di sini, nggak di kampung saya sana Bu, yang banyak pengajian ibu-ibu, betul? Enggak di mana-mana, daerah mana-mana aja pengajian yang banyak ibu-ibu. Laki-laki mah dikit. Kalau saya Bu ngadain acara pengajian, saya undang ibu-ibu 3 majelis taklim, yang datang 300 orang. Ibu-ibu cuma olok nasi. Bu, olok bat sama nasi Bu, habis berapa gantang kita masak, habis. Soalnya kenapa Ustadz? Kalau ibu-ibu kan kalau kemana aja pengajian bawa tas, tuh, Bu, bawa tas kemana-mana. Itu tas isinya bukan yasin, bukan ratib, bukan. Ada kue talam gandol, ada kue pepek comot, Bu. Kalau bapak-bapak saya undang pengajian 5 majelis taklim pengajian bapak-bapak, yang datang 5 orang, 3 aki-aki, yang 2 setengah muda. Ngaji 3
tidur ngolor. Ya, kue awet. Makanya kalau pengajian mana-mana tuh kue awet tuh bapak-bapak tuh. Bapak-bapak jaim bu, meleng sedikit comot. Periksa bu, periksa bapak-bapaknya kalau pulang pasti ngantongin pisang. Lah, bener. Periksa, pasti ngantongin pisang. Jangan ngawur. Baca sholawat, masak baca sholawat, masak baca sholawat. Berkah masakan kita, alhamdulillah ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asya. Goreng telur. Ya alami ya uhailal diwal karami ya uhailal Apal nggak sih bu? Datang suaminya, ternyata bau angus. Kebanyakan sholawat, kelamaan sholawat, telurnya angus. Disediain sama suami baru pulang. Mama, aku lapar mah. Silakan papa, udah ada di meja. Pas dibuka saji, astagfirullahaladzim, mama, ini telur apaan? Akhirnya itu dia ngomong, papa ini telur bukan sembarang telur pak, saya masak telurnya pakai sholawat. Oh, pakai sholawat. Ya udah nggak apa-apa mah, saya makan itu telur sholawat. Mudah-mudahan dapat berkah. Alhamdulillah. Nungguin suami bu, nungguin suami abis masak kagak pulang-pulang, suami tungguin depan rumah. Jangan ngegosip, jangan gibah sama teman tetangga, tapi kita baca sholawat. Bu, baca sholawat tibil kulub, baca sholawat yang lain enak kita sambil nunggu suami. Jangan kita lagi nunggu suami nyanyi lagi. Sekian lama aku menunggu untuk kan. Ibu-ibu mah ya Allah asik. Ibu hadirin jamaah sekalian, baca sholawat. Nah yang pertama ada yang diingat-ingat. Yang kedua, biar cepet, tadi minta maaf sama panitia sampai 9:30 aja Sat ya. Iya lah, ini udah jam berapa ini? Lebih. Terus bu, sampai berapa jam di sini bu? Kuat sampai jam 12, sampai jam 1 kuat. Saya tanya penceramah yang pernah ceramah di sini, berapa orang yang mati bu? Lah kelamaan. Bu, kita kangen acara begini ya bu. Waktu kemarin COVID 2 tahun, ya Allah, nggak boleh ngumpul, nggak boleh berkerumun, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sampai sholat di jarak, kasih jarak bu. Betul bu. Akhirnya masjid sepi, rumah rame. Masjid ya Allah. Sampai 2 tahun COVID semua kegiatan dakwah dilarang. Sampai lupa ceramah bu. Sampai lupa ceramah 2 tahun, sampai lupa saya ceramah. 2 tahun. Bu, 2 tahun. 2 tahun. Tapi alhamdulillah Allah ngasih rezeki keberkahan buat orang-orang yang senantiasa tawakal. Walaupun dilarang dakwah berkerumun, ada aja yang mati. Tahlilan. Bu, Ustadz tahlilnya sampai 3 hari, siap. Pas sudah 3 hari, mohon lagi, ya Allah ada yang mati lagi kek. Umumin di masjid, innalillahi, mati lagi. Doanya matiin, Allahumma matiin.
Udah 2 tahun Bu makan genjer mulu, kita makan genjer. Alhamdulillah mau sekarang mah udah disiapin sama panitia. Alhamdulillah. Jangan sampai kayak kemarin Bu, 2 hari kemarin saya ceramah di daerah Cengkareng Bu. Itu parselnya ketuker sama RT. Ya Allah, pas udah nyampe tol baru ngomong, Pak Ustadz posisi di mana? Udah jalan tol teh. Kenapa? Ini parselnya ketuker. Makan teh. Masa harus balik lagi ke sono? Najis gua. Lah bener Bu. Lah parselnya kecil. Insya Allah mah di sini mah gede. Insya Allah. Insya Allah di sini mah parselnya gede. Alhamdulillah. 2 hari lagi kemarin lagi Bu saya ceramah di daerah Tambun. Ya Allah Bu, nelpon lurah, Assalamualaikum, Ustadz di mana posisi? Udah nyampe Bekasi Pak. Ini terminal. Kenapa Pak Lurah? Ini amplop ketuker. Amplop ketuker kita buat. Lah iya lembek amat, tipis banget ini. Najis dah Lurah dah. Masa harus balik lagi? Ya tapi insya Allah malam ini insya Allah alhamdulillah. Udah, alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian, yang kedua tadi kembali lagi kepada masa kita terakhir. Ntar ketiganya ngundang lagi Bapak Uca mari lagi. Saya yang ngambil cuma 2 doang nih ya. Dan ntar 3-nya saya diundang lagi ke sini. Insya, karena takut kemalaman cuma 2 doang Bu. Ntar yang 3 saya diundang lagi. Insya. Saya cuma 2 doang Bu, ntar yang ketiga saya diundang lagi kemari. Insya Allah. Yang kedua, ada yang diingetin. Siapa yang diingetin? Kita semua warga Pasar Bersih diingetin. Yang tadinya nyetel TV gede karaokean, lupa dengan nabinya, lupa dengan perintah Allah. Malam ini diingetin bahwa malam ini ada acara memperingati Maulid. Untuk semuanya kita diingetin, untuk kita ingat kepada Nabi Muhammad. Satu aja boleh ya, saya cerita satu lagi ya Bu, cerita lagi satu aja Bu, satu ya. Ingetin Bu, waktunya habis gitu ya Bu. Di dalam kitab Riyasatul Rasul ada kisah seorang ulama yang bernama Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ditemuin sama ibu-ibu ke rumahnya. Assalamualaikum. Ini ibu-ibu orang Betawi Bu, bertamu sama Syekh Hasan Basri. Waalaikumsalam. Siapa sih? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ngapa? Dibukain. Ibu ngapa Bu? Ya Syekh, saya minta amalan dong buat melihat bagaimana kondisi anak perempuan saya yang seminggu kemarin meninggal dunia. Amalan. Iya Syekh, karena dilihat wajah ibu itu berharap sekali, minta amalan kepada Syekh Hasan Basri. Dikasih. Ibu nanti malam sholat sunnah 4 rakaat, pas habis baca Fatihah baca surat At-Takasur. Tahu Bu At-Takasur Bu? Alhaqumut hatta, terus summa kalla latarawun summa latus. Alhamdulillah, doyan ngaji berarti. Akhirnya si ibu itu diajarin lagi setelah sholat sunnah 4 rakaat ibu lalu tidurnya miring ke kanan, lalu baca sholawat sampai tertidur ibu. Akhirnya si ibu ini pulang
pulang dilaksanain apa yang dipesankan, yang lalu disuruh sama Syekh Hasan Basri membaca surat At-Takasur 4 rakaat salat sunnah. Dia baca sholawat miring, belum sampai 7 kali sholawat ibu itu tertidur. Ternyata tidurnya seorang ibu itu dikasih mimpi sama Allah Subhanahu wa taala melihat neraka. Ternyata anak perempuannya lagi disiksa habis-habisan, Bu. Mulutnya ditusuk, kupingnya ditusuk, semuanya terasa enggak enak, dilihatnya enggak enak, nangis ibu dalam tidur. Bangun ibunya, bangun ibunya, bangun ibunya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Akhirnya ternyata dia bangun waktu subuh, dia sholat subuh, lalu dia pergi ke rumah Syekh Hasan Basri. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Yang ibu kemarin, Syekh. Dibuka. Ibu ngapa, Bu? Ya Syekh, saya semalam mimpi. Saya mengerjakan apa yang diperintahkan Syekh. Saya bermimpi bertemu dengan anak perempuan saya yang sudah meninggal dunia. Itu anak perempuan saya lagi disiksa, mulutnya ditusuk, matanya ditusuk, kupingnya ditusuk sampai tembus, perutnya buncit, mengeluarkan nanah. Ngeri saya. Ibu-ibu nangis. Benar begitu? Iya Syekh. Mudah-mudahan anak ibu gak apa-apa. Itu cuma bunga tidur. Beneran Syekh? Iya. Tuh seorang ulama, Bu. Seorang ulama tidak membuat gusar hati seorang. Ini kadang-kadang kita mau beda. Tetangga kita curhat. Nyak lu. Malam gua masang mimpi. Suami saya masuk neraka. Apa kata kita? Syukurin. Emang suami lu begitu, doyan dongdot. Wah, salah, jangan. Akhirnya ibunya udah mengatakan seperti itu. Syekh Hasan Basri mendoakan ibunya, lalu ibunya pulang. Nggak lama kemudian datanglah malam. Syekh Hasan Basri setelah melakukan ibadah seperti biasa lalu tidur Syekh Hasan Basri. Ternyata Syekh Hasan Basri dimimpikan melihat perempuan. Dia masuk ke dalam surga, dia jalan-jalan surga ke Syekh Hasan Basri, dipanggil sama seorang perempuan. Ya Hasan, ya Hasan. Ini perempuan nggak tahu yang masuk ke surga itu Syekh Hasan Basri, manggilnya Hasan aja. Hasan aja manggilnya. Ya Hasan, lebih. Apakah kamu kenalku? Enggak, kata Syekh Hasan. Saya nggak kenal kamu. Saya anak perempuan si ibu yang pernah datang ke rumahmu. Oh, benarkah? Benar. Terus kenapa? Kamu ada di surga. Cerita ibumu kamu ada di neraka lagi ditusuk. Semuanya ditusuk. Mulutnya buncit mengeluarkan nanah. Apakah ibumu bohong? Ya Syekh, yang diceritakan ibuku itu benar. Benar. Terus kenapa ada di surga? Why? Ternyata kata si anak perempuan itu benar. Saya sekarang ada di surga. Ternyata di saat itu ada orang yang berkunjung, orang soleh, membaca sholawat Nabi yang dikhususkan buat ahli kubur. Kami semua yang berjumlah 70.000 orang ahli kubur mendapatkan kebahagiaan lewat lantaran bacaan sholawat itu orang alim. Alhamdulillah. Satu sholawat bisa menyelamatkan siksa kubur. Berjumlah 70.000 orang ahli kubur bisa menyelamatkan siksa kubur. Apalagi kita tadi yang baca sholawat berapa kali, Bu? Pikirin. Mudah-mudahan itu semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan acara kita berkah semuanya. Amin ya rabbal
semuanya ditambah keberkahan Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan hartanya untuk maulid ini dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda, dan mudah-mudahan semua yang mendukung acara ini senantiasa Allah berkahi keluarganya, Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Semua yang hadir di sini mudah-mudahan tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم يا رب. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa keluarga kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, berikan keberkahan pada kami ya Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم يا رب. Ya Allah, berkahi kepada kami, berkahi tanggungan kami, berkahi tempat kami usaha ya Rabb. Berikanlah keberkahan kepada keluarga kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mari kita angkat kedua tangan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita hajatkan, apa-apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak kita yang masih sekolah, mudah-mudahan dikasih ilmu yang manfaat. Untuk kita semua yang lagi usahanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk suami kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan alam kuburnya diberikan cucuran rahmat maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk nenek kita, ibu kita yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik insyaallah Subhanahu wa taala. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبالنور الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يجيب توسلنا عليك الحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفجحة والشرور والبهزة والقبور إنك أنت الغفور الرحيم. دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian, mohon maaf kekurangannya dan mohon maaf atas apabila yang sudah saya katakan kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.